Selamat Hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta pendengar dan pemirsa siaran ibadah minggu ini dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan mengisi hari-hari kita. Panitia Paskah 2021 akan membagikan paket lilin Prapaskah bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang berdomisili di Semarang. Paket lilin Prapaskah yang terdiri dari 1 tempat lilin kayu dan 6 buah lilin elektrik ini akan mulai digunakan dalam ibadah Rabu Abu 17 Februari 2021 sampai ibadah Paskah 4 April 2021. Satu keluarga mendapatkan 1 paket lilin Prapaskah. Pemesanan dengan mengirimkan pesan WA berisi nama lengkap dan alamat lengkap ke nomor WA Panitia Paskah di samping ini. Paket lilin Prapaskah dapat diambil di gereja mulai 31 Januari 2021. Seksi Kesaksian Pelayanan Panitia Paskah 2021 akan mengadakan program kafe online untuk membantu anggota jemaat dan simpatisan yang biasa terjadwal berjualan di kafe keakraban GKI Karangsaru dalam memasarkan produk olahan makanan dan minumannya. Program ini akan dilaksanakan setiap minggu pertama mulai bulan Februari 2021. Adapun mekanisme pelaksanaan program kafe online ini dapat dilihat di Warta Jemaat versi PDF. Demikian Warta Lesan, selamat beribadah.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, minggu ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan mengenai puji-pujian. Apakah itu sebetulnya puji-pujian dan bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan? Setelah di pekan-pekan yang lalu kita belajar tentang perjumpaan dengan Allah. Kita juga belajar mengenai bagaimana ibadah. Maka minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana kita memuji Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seminggu sudah, 1 pekan sudah, kita menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah lingkungan kerja kita, dan di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita. Kita memiliki tugas menjadi garam dan terang dunia. Tuhan sudah memberikan potensi bagi kita ini terang dan kita ini garam, kita diminta untuk mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tentunya kita menyadari bahwa di dalam kita menjalankan tugas kita sebagai garam dan terang dunia, seringkali kita justru menjadi garam yang hambar. Kita tidak menjadi terang yang gilang gemilang, tetapi kita menjadi terang yang redup, terang yang pudar. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan, mengakui segala kegagalan kita di dalam keseharian kita ketika kita gagal menjadi garam dan terang bagi dunia. Mari mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Marilah bersama berdoa. Bapa di surga, saat kami datang menghadap kepadamu, saat kami mengangkat puji-pujian kami, saat kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, maka kami pun sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang kerap kali justru mendukakan hati Tuhan, karena kami gagal di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak terang. Ampuni kami ya Bapa, jikalau di dalam keseharian kami, mulut bibir kami isi dengan hal-hal yang membuat hati-Mu menjadi terluka. Kami tidak mengisi mulut bibir kami dengan puji-pujian kepada Tuhan, tetapi kami menggunakan mulut bibir kami untuk menyakiti sesama kami. Ampuni kami ya Bapa. Saat ini kami datang bersama-sama memohon ampun di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya ketika kami anak-anak-Mu datang memohon ampun kepada-Mu ya Bapa, Engkau akan mengampuni kami karena Engkau adalah Bapa yang penuh dengan belas kasih. Terlebih dari itu, kami mohon kiranya Engkau mampukan kami agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sudah kami buat, tetapi semakin hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu. Inilah pengakuan kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh
hanya oleh darah Yesus. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 57, ayat 15 sampai ayat 19. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelopaannya. Aku menghajar dia menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan besertamu. sekarang dan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Surya regah, hari baru datang, saatnya puji namamu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan, atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Saat tubuhku semakin lemah, akhir hidupku dekatlah. Jiwaku kan terus puji muliakan namamu. Ribuan tahun hingga selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwa
puji namanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, Engkau menenangkan hati kami, Engkau meneduhkan pikiran kami, Engkau terangi akal budi kami. Ketika kami hendak bersama-sama belajar akan firman-Mu, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, boleh masuk di dalam hati dan budi kami, dan kami pun Engkau mampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, berkati hamba-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Mazmur, pasal 150, ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, ketika kelas 2 SMA, saya berkesempatan mengikuti karya wisata bersama teman-teman sekolah ke Pulau Bali. Salah satu pengalaman yang menarik bagi saya adalah ketika kami berkesempatan mengunjungi sebuah pantai berpasir putih. Karena di Semarang tidak ada pantai berpasir putih. Dan ketika kami melihat pantai berpasir putih, kami pun sungguh takjub. Ketika berjalan-jalan di pinggir pantai berpasir putih, maka saya dan beberapa teman menyewa perahu tradisional untuk menikmati indahnya pemandangan pantai dan luasnya lautan. Ketika perahu kami mulai menjauh dari bibir pantai, saya dapat melihat begitu luasnya samudera, begitu birunya lautan, dan begitu indahnya lautan itu. Dan setelah beberapa saat berada di tengah laut, pemilik perahu membuka bagian lantai kapal sehingga kami dapat melihat indahnya dasar laut melalui bagian dasar kapal yang terbuat dari kaca yang cukup tebal. Walaupun tidak terlihat dengan jelas, tetapi saya dapat menyaksikan berbagai bentuk terumbu karang yang menarik dan juga kawanan ikan-ikan kecil berwarna-warni yang berkejaran di sekitar terumbu karang. Pemilik kapal menjelaskan bahwa sebenarnya semakin ke tengah, semakin dalam lautan, maka pemandangan yang akan tampak di bawah laut akan semakin indah.
Namun sayangnya kami tidak bisa menyaksikan itu semua karena keterbatasan perahu tradisional yang kami sewa. Jikalau kami paksakan, itu justru akan membahayakan kami semua. Sang pemilik perahu mengatakan, jikalau ingin melihat keindahan dasar laut dengan puas, maka lebih baik menyelam dengan panduan dari pemandu selam yang ada di pantai dan nanti akan memandu untuk dapat menyelam melihat taman laut yang begitu indah. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ternyata banyak penyelam yang tidak bosan menyelam di satu titik yang sama. Seorang penyelam biasanya justru memiliki kerinduan setelah beberapa saat menyelam di satu titik penyelaman, maka di waktu-waktu kemudian dia teringat dengan titik penyelaman yang pernah dia selami dan ia ingin kembali menyelami titik selam yang sama. Mengapa demikian? Karena ketika menyelami titik selam yang sama di waktu yang berbeda, akan mendapatkan pengalaman yang berbeda pula. Akan banyak hal-hal yang sebelumnya belum sempat dinikmati, maka ketika menyelam kembali di titik selam yang sama, banyak hal yang baru yang akan nampak di depan mata dan menimbulkan decak kagum. Nah, dari pengalaman menikmati indahnya lautan di salah satu sudut Pulau Bali, dan informasi tentang pengalaman para penyelam, maka saya mencoba membandingkannya dengan proses belajar firman Tuhan. Ternyata menikmati indahnya lautan, samudera, serupa dengan proses belajar firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu bagaikan lautan yang luas, yang indah. Ketika membaca bagian-bagian di dalamnya dengan lebih cermat, dengan lebih teliti, ketika menyelam di dalamnya, maka kita akan menjadi takjub dengan keindahan yang ada di dalamnya. Banyak hal yang dapat ditemukan dan membuat kerohanian kita menjadi segar dan terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Demikian juga ketika kita kembali membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang sebelumnya sudah pernah kita baca, sudah pernah kita renungkan. Tentu saja kita akan tetap mendapatkan hal-hal baru yang akan membuat kita menjadi takjub. Demikian juga dengan saya ketika mempersiapkan khotbah ini. Sebelumnya, saya sudah berulang kali membaca, mendengar, renungan atau khotbah yang mengulas bagian ini, Mazmur 150. Tetapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ketika saya kembali menyelami Mazmur 150, saya mendapatkan banyak hal yang baru. Dan kiranya dalam permenungan firman Tuhan saat ini, jemaat juga akan berjumpa dengan hal-hal baru yang menyegarkan iman dan membuat kerohanian jemaat menjadi terus bertumbuh. Jemaat Tuhan, Mazmur 150 ini diawali dengan seruan, Haleluya. Kita tentunya sering membaca, sering mengucapkan, sering menyanyikan kata Haleluya. Namun tahukah kita apa makna dari kata Haleluya? Oh ya tahu toh Pak, masa orang Kristen kok nggak tahu apa arti kata Haleluya? Haleluya itu kan artinya pujilah Tuhan. Ya, benar. Haleluya artinya pujilah Tuhan. Namun ternyata seruan haleluya bukanlah seruan sekedar untuk memuji Tuhan. Kata haleluya berasal dari dua kata dalam bahasa Ibrani, yaitu halelu dan yah. Halelu adalah kata perintah untuk memuji terus-menerus, memuji secara kontinu. Kata Yah berasal dari kata YHWH, dibaca Yahweh, yaitu nama Tuhan Allah Israel. Dengan demikian,
haleluya, bukan hanya sekedar seruan untuk memuji Tuhan, tetapi haleluya adalah seruan untuk memuji Tuhan Allah Israel secara terus-menerus. Kesimpulan yang pertama, memuji Tuhan adalah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, tentunya sekarang muncul pertanyaan di benak kita. Apa yang dimaksud memuji Tuhan Allah Israel itu secara terus-menerus? Mari kita lanjutkan penelusuran kita. Kita kembali melihat Mazmur 150 ayatnya yang pertama. Dituliskan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pada ayat pertama ini, pemazmur menyebutkan dua tempat untuk memuji Tuhan. Yang pertama adalah tempat kudusnya. Dan yang kedua adalah cakrawalanya yang kuat. Penyebutan dua tempat di sini merupakan gaya puisi dalam tradisi sastra Ibrani untuk menjelaskan ide atau gagasan mengenai keseluruhan. Tempat kudusnya menunjuk pada bait Allah di Yerusalem. Namun Alkitab ternyata juga mencatat tempat kudusnya juga merujuk kepada tempat-tempat di mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya menjumpai umatnya. Kita tentunya ingat kisah bagaimana Allah menjumpai Musa di Gunung Horeb. Tempat itu juga disebut sebagai tempat kudusnya. Tempat kudusnya menunjuk pada satu tempat di dunia di mana Allah berkenan menyatakan dirinya kepada umatnya, di mana Allah berkenan menjumpai umatnya secara langsung. Allah berkenan menyatakan dirinya untuk bersekutu dengan umatnya. Sedangkan cakrawalanya yang kuat menunjuk kepada tempat di mana Tuhan Allah Israel bertahta dan menyatakan kekuatannya. Di mana itu? Di surga. Dengan demikian, ketika pemazmur berseru, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Allah dalam cakrawalanya yang kuat. Pemazmur ingin mengatakan, Allah itu maha hadir, Ia yang bersemayam di surga, Ia juga berkenan untuk menyatakan dirinya bersekutu menjumpai umatnya di dunia. Oleh karena itu, memuji Tuhan tidak terbatas di satu tempat tertentu saja. Memuji Tuhan tidak terbatas di dalam lingkungan tembok gereja, saat ibadah saja atau saat persekutuan saja. Tetapi memuji Tuhan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kesimpulan yang kedua, haleluya, memuji Tuhan terus-menerus itu tidak dibatasi tempat dimanapun kita bisa memuji Tuhan. Jadi, kita harus memuji Tuhan secara terus-menerus, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan demikian, apa sebenarnya memuji Tuhan itu? Bagaimana sebenarnya memuji Tuhan itu? Apakah memuji Tuhan itu hanya dilakukan dengan bernyanyi? Apakah ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, itu berarti otomatis kita sedang memuji Tuhan? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, mari bersama-sama kita kembali melihat bacaan kita, khususnya di ayat yang kedua. Pemazmur berkata, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Di dalam ayat yang kedua ini, pemazmur dengan jelas menyebutkan alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan karena segala keperkasaannya. Segala keperkasaannya di sini menunjuk pada semua karya Allah
yang sudah dinyatakan, yang sudah dikerjakannya pada masa lampau dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Israel. Tuhan Allah Israel sudah menyertai kehidupan umat Israel, melepaskan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir, menyertai umat Israel dalam menghalau bangsa-bangsa sampai tiba di negeri perjanjian, di tanah Kanaan. Yang kedua, kebesarannya yang hebat. Kita memuji Tuhan karena kebesaran Allah yang hebat. Kebesaran Allah yang hebat ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel yang sudah menyertai, yang sudah berkarya di dalam kehidupan umat Israel adalah Allah yang tidak ada tandingannya. Adalah Allah yang tidak tertandingi, Allah yang paling agung, yang paling mulia, lebih mulia dari apapun juga. Dengan demikian, kesimpulan yang ketiga, pemazmur menyerukan agar seluruh umat Israel memuji Tuhan Allah Israel secara terus-menerus karena Allah sudah banyak berkarya dalam perjalanan kehidupan mereka. Allah sudah menghibur, Allah sudah menolong, Allah sudah mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Dan tidak ada ilah lain yang dapat menandingi Tuhan Allah Israel. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita semua saat ini. Memuji Tuhan adalah tindakan yang berfokus pada pengagungan Tuhan atas segala perbuatannya yang sudah dinyatakannya dalam kehidupan kita. Berbekal pemahaman ini, kita kembali pada dua pertanyaan yang tadi muncul. Apakah memuji Tuhan itu hanya dapat dilakukan dengan bernyanyi? Jawabnya adalah tidak. Memuji Tuhan berarti mengagungkan Tuhan atas segala perbuatan yang sudah dilakukannya kepada kita dalam kehidupan manusia. Itu semua dapat diungkapkan atau diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di dalam doa, di dalam puisi atau syair, di dalam nyanyian, di dalam tulisan. Ketika di dalam doa kita mengagungkan Tuhan atas segala karyanya, kita bersyukur atas segala karya yang sudah Dia tunjukkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya di dalam doa itu kita sedang memuji Tuhan. Ketika kita menuliskan syair tentang pengagungan Tuhan atas segala tindakannya yang luar biasa yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya saat itu kita sedang memuji Tuhan. Ketika kita sedang bernyanyi, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ketika kita sedang memuji kebesaran Tuhan, mengakui bahwa Dia tiada bandingannya, maka sesungguhnya saat itu kita sedang memuji Tuhan. Jadi, kata kunci dari memuji Tuhan adalah pengagungan yang berfokus pada karya Tuhan. Dengan demikian, ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, maka tidak otomatis saat itu kita sedang memuji Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu rohani, tetapi fokusnya adalah untuk mengasah dan aktualisasi diri teknik vokal yang kita miliki, maka itu bukan memuji Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu rohani, tetapi fokusnya adalah untuk mencari kepuasan bagi diri sendiri, entah sekedar mencari ketenangan, meluapkan emosi atau sukacita maupun duka cita, mencari kelegaan, mengisi waktu luang, maka itu bukan memuji Tuhan. Kini menjadi jelas bagi kita bahwa nyanyian, walaupun itu nyanyian rohani, tetapi ketika kita nyanyikan dan ketika kita nyanyikan fokusnya ada pada diri kita. Bukan berfokus pada pengagungan Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah kita rasakan di masa lampau.
Walaupun nyanyian itu kita nyanyikan di gereja pun, maka itu bukanlah pujian kepada Tuhan. Bagaimana dengan nyanyian-nyanyian rohani yang selama ini kita nyanyikan? Baik di gereja, di rumah, di persekutuan maupun di mana-mana tempat. Apakah nyanyian rohani yang sudah kita nyanyikan benar-benar merupakan pujian kepada Tuhan? Fokus pada pengagungan akan karya Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita? Ataukah justru nyanyian rohani yang kita nyanyikan justru berfokus kepada diri kita sendiri dan bukan berfokus pada pengagungan Tuhan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk mengoreksi dan memperbaiki kehidupan puji-pujian kita. Setelah kita mengetahui mengapa kita harus senantiasa memuji Tuhan, maka pemazmur dalam ayat 4 dan ayat 5 mengajar kita bagaimana memuji Tuhan dalam bentuk nyanyian. Kita akan baca bersama. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pemazmur dalam bagian ini mendaftarkan sejumlah alat musik yang digunakan untuk mengiringi nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan daftar alat musik yang dicantumkan oleh pemazmur ini tampaknya seperti sebuah daftar alat-alat musik biasa. Rentetan daftar alat musik yang digunakan orkestra pada zamannya, pada zaman itu. Tetapi ternyata ketika dicermati, ketika diselami, akan tampak keanehan-keanehan yang membuat kita sadar bahwa daftar alat-alat musik yang dicantumkan oleh pemazmur tidak hanya sekedar ingin menjelaskan jenis-jenis alat musik yang bisa digunakan untuk mengiringi nyanyian pujian kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama. Sangkakala atau shofar adalah alat musik tiup yang terbuat dari tanduk binatang. Ini adalah contoh shofar yang terbuat dari tanduk binatang. Ada yang panjang seperti yang ada di gambar dan yang saya bawa saat ini, tetapi juga ada yang ukurannya pendek. Sangkakala tidak digunakan untuk mengiringi nyanyian. Memang sangkakala merupakan salah satu jenis alat musik karena menghasilkan musik, menghasilkan suara. Tetapi sangkakala tidak digunakan untuk mengiringi nyanyian. Sangkakala hanya digunakan untuk memanggil orang-orang agar mereka datang berkumpul untuk beribadah kepada Allah di bait Allah. Sangkakala juga dipakai sebagai tanda dimulainya suatu festival keagamaan seperti Hari Raya Pondok Daun dan menandai peristiwa-peristiwa kenegaraan atau peristiwa-peristiwa militer. Tari-tarian dengan rebana. Di dalam tradisi ibadah Israel kuno biasanya dilakukan pada saat pesta, terutama pada pesta perkawinan. Kadang-kadang tarian memang dipakai dalam rangkaian ibadah, namun tarian dengan rebana dipertunjukkan sebelum ibadah resmi dimulai atau setelah ibadah resmi itu selesai. Nyanyian dengan tarian dengan rebana biasanya dilakukan pada saat-saat pesta, terutama pesta pernikahan. Gambus yang bentuknya mirip dengan harpa. Seruling, ceracap, alat-alat musik ini memang adalah alat-alat musik yang lazim dipakai mengiringi nyanyian-nyanyian di dalam
bait Allah. Dengan demikian, sesungguhnya daftar-daftar alat musik yang dicantumkan oleh pemazmur merupakan penegasan bahwa memuji Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Memuji Tuhan itu dapat dilakukan di tengah-tengah peribadatan di bait Allah, diiringi dengan alat-alat musik yang memang biasa digunakan untuk mengiringi nyanyian di bait Allah, seperti gambus, capi, seruling, ceracap. Memuji Tuhan juga dapat dilakukan di tengah-tengah kehidupan pribadi dalam keseharian orang-orang percaya, seperti di tengah-tengah pesta pernikahan, menggunakan tarian dengan rebana. Memuji Tuhan ternyata juga dapat dilakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai suara sangkakala, dengan suara sangkakala sebagai penandanya. Dan akhirnya, pemazmur menutup mazmurnya dengan seruan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Seruan ini ditujukan kepada seluruh umat Israel, kepada seluruh orang percaya. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, teruslah memuji Tuhan. Teruslah mengagungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Di setiap saat, di setiap tempat. Haleluya. Amin. Marilah dengan berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat 11 mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Ia sudah bertindak, Ia sudah banyak melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Syukur padamu ya Bapa atas berkat yang telah kau berikan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang telah memberi atau yang telah menyiapkan sebagian berkat yang akan dipersembahkan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Tetap sertai dan berkati mereka semua. Kami berdoa ya Bapa juga buat persembahan ini agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, maka ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pada tanggal 17 Februari yang akan mendatang, kita akan merayakan ibadah Rabu Abu. Kita akan memasuki masa Prapaskah. Dan di dalam ibadah-ibadah dalam masa Prapaskah, maka ada tradisi untuk memadamkan lilin-lilin Prapaskah. Lilin-lilin dipadamkan di dalam ibadah saat pengakuan dosa satu persatu tiap minggunya. Sebagai simbol dari kegagalan kita di dalam menjalankan tugas sebagai terang dunia. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung usai, maka Panitia Paskah 2021 GKI Karangsaru membagikan paket lilin Prapaskah bagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Paket lilin Prapaskah ini dapat digunakan untuk mengikuti ibadah Prapaskah dari minggu ke minggu sampai ibadah Paskah. Kita tetap dapat berpartisipasi di dalam pemadaman lilin mulai dari Prapaskah pertama sampai Minggu Palma. Dan kita dapat mengikuti liturgi cahaya di dalam Paskah subuh. Tempat lilin ini beserta dengan ke-6 lilin elektriknya dibagikan kepada jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru dengan mendaftar ke nomor yang tertera di samping ini. Satu keluarga mendapatkan satu, dan tempat lilin beserta dengan lilin-lilin ini dapat mulai diambil pada hari Minggu 31 Januari 2021 di Balai Immanuel Bawah dengan menunjukkan bukti SMS pengambilan dari panitia. Yang kedua, 14 Januari adalah tanggal yang spesial di dalam perjalanan kehidupan pelayanan saya. Sebab tanggal 14 Januari 2019, saya diteguhkan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Karangsaru. 2 tahun sudah saya melayani sebagai pendeta di tempat ini, dan saya merasakan begitu banyak berkat Tuhan yang terus menuntun saya di dalam menjalankan tugas dan panggilan ini. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi berkat kepada jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Saya menuliskan 12 khotbah pilihan dan juga 12 himne terjemahan yang saya cetak dan akan saya bagikan dengan kasih kepada jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Bagaimana cara mendapatkan buku ini? Cara mendapatkannya adalah dengan mengirimkan pesan melalui nomor WA yang ada di samping ini, dan buku ini akan dapat didapatkan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian bersamaan dengan paket lilin Prapaskah yang dibagikan oleh Panitia Paskah. Semoga buku ini dengan judul Menyelami Samudra Firman-Nya dapat membantu kita untuk kembali menyelami samudra firman, melihat banyak hal yang sudah kita baca dan kita dengar. Apakah semuanya itu sudah kita lakukan dengan baik? Kiranya buku ini boleh jadi berkat bagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Dan yang terakhir, satu hal yang dirindukan oleh jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru adalah kafe keakraban. Ketika ibadah masih berlangsung secara onsite, maka kafe keakraban merupakan sarana bagi kita untuk berinteraksi. Tetapi ketika ibadah dilangsungkan secara online, kafe keakraban tidak bisa lagi dirasakan, tidak bisa dinikmati. Tetapi Panitia Paskah 2021 mengadakan satu program, yaitu kafe online, di mana kafe online ini akan menyajikan menu-menu masakan yang dibuat oleh jemaat GKI Karangsaru yang biasa disajikan di dalam kafe keakraban. Sehingga kerinduan jemaat sedikit terobati dengan dapat tetap merasakan kebersamaan
dengan menikmati menu-menu yang biasa dirasakan di kafe keakraban, tetapi kali ini kebersamaan dirasakan bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Program kafe online ini akan dimulai pada minggu pertama bulan Februari dan akan dilakukan di minggu pertama tiap bulannya. Kiranya program ini juga bisa jadi berkat bagi kita semua. Kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita. Kita akan berdoa bagi program-program pelayanan gerejawi. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi perkembangan penanganan akan pandemi COVID-19. Dan secara khusus minggu ini, kita akan berdoa bagi para pelayan Tuhan di bidang musik gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami membawa permohonan-permohonan kami di hadapan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya ketika kami membawa permohonan-permohonan kami kepadamu, Engkau tidak memalingkan mukamu dari hadapan kami, tetapi Engkau akan mendengarkan kami dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi Panitia Paskah 2021. Rekan-rekan kami yang sudah Engkau panggil dan sudah menyediakan diri melayani di dalam kepanitiaan ini, kiranya Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan kecakapan di dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap apa yang dirancangkan, dilaksanakan, dikerjakan, boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyentuh setiap anggota jemaat Tuhan di tempat ini, membuat jemaat boleh merasakan penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah Indonesia, khususnya di dalam penanganan COVID-19. Ketika rencana pemberian vaksin sudah dimulai, kiranya Tuhan memberkati akan usaha pemerintah ini, dan vaksin yang diberikan pun dapat bekerja dengan baik, membawa hasil yang baik, sehingga dapat menyelesaikan akan permasalahan pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mana-mana tempat di dunia yang saat ini sedang berusaha untuk membagikan vaksin kepada banyak orang. Bapa di surga, kami juga terus mendukung di dalam doa bagi para petugas medis, mereka yang terus berjuang menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga tetap berikan kesehatan, kesabaran, dan kasih yang melimpah, agar mereka boleh terus berkarya di tengah-tengah pelayanan mereka di bidang medis. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang lemah tubuh, baik mereka yang mengalami lemah tubuh karena usia senja, maupun mereka yang sedang menderita sakit penyakit, yang harus dirawat di rumah sakit, maupun yang harus menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, Engkau hibur mereka, Engkau kuatkan mereka di dalam menjalani masa-masa pemulihan, Engkau berikan kesabaran sehingga mereka dapat merasakan pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Bapa di surga, pada pekan ini kami khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang Tuhan berikan talenta di bidang musik, yang Engkau berikan kurnia di bidang musik, dan mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan musik gereja di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur atas talenta dan karunia yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pemuji, kami berdoa untuk para pemusik, kami berdoa untuk semua penata layan bidang musik gereja di tempat ini. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka, agar setiap apa yang mereka lakukan, puji-pujian yang mereka nyanyikan, musik yang mereka mainkan, semuanya hanyalah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati kehidupan pelayanan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian yang utuh, kesaksian yang indah di tengah-tengah lingkungan mereka. Terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, ya Bapa. Doa permohonan ini ya Bapa kami naikkan kepadamu,
Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, cerah, capat, taubong, serta rebab akan ku tabuh membesarkan namanya. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi, memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, cerah, capat, taubong, serta rebab akan ku tabuh membesarkan namanya. Pantun, syair dan selokap akan ku cipta, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan mukalisku. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, memampukan engkau untuk terus memuji Tuhan sampai Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.